Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Aca Channel Edukasi. Kali ini kita akan membahas program Microsoft Excel ya. Microsoft Excel untuk anak-anak SD kelas 4. Cara menghitung menggunakan rumus yang cepat di Microsoft Excel. Kali ini kita akan membuat suatu kasus seolah-olah kita sedang membuat toko perlengkapan sekolah, dan situ ada perputaran jual beli. Kita membeli barang modalnya berapa, kemudian kita jual dengan harga berapa, dan kita dapat untung berapa. Oke, langsung saja kita akan mulai ya. Langkah pertama, kita klik saja. Misalnya kita klik di sini, ini di B5 ya, kolomnya B, kemudian barisnya 5 ya, nomor 5. Kemudian di sini kita ketikkan saja nomor NO titik. Berikutnya di sebelahnya adalah kita ketikkan nama barang kita apa saja, barang yang kita jual apa saja. Kita ketikkan sini barang. Kemudian berapa jumlah barang kita? Berarti ada jumlah di sini, jumlah barangnya berapa? Kita ketikkan di sini jumlah. Kemudian di sini kita tuliskan beli. Kita beli barangnya berapa? Ya. Ini beli. Kemudian kita lengkapin satu. Kita lengkap satu kotak. Kita langsung ke sini ya, ke kotak berikutnya. Ini adalah jual. Jual, lengkap lagi satu. Kemudian di sini kita tuliskan lagi untung. Berapa untung kita? Ya, seolah-olah kita mempunyai toko dan kita ada perputaran jual beli. Disinilah perhitungannya, dan sangat mudah, tidak perlu kita berhitung secara manual ya. Cukup semua ada di Excel, pakai rumus ya. Oke. Kemudian kenapa ini kita lengkapkan satu? Karena ini akan kita jadikan satu ya. Beli kita sorot, jadikan satu, kan ada dua kotak ya. Kita jadikan satu. Caranya adalah kita klik, kemudian sorot ke sebelah, kemudian kita ke home. Di sini ada yang namanya merge and center. Kita klik aja merge and center, maka dia otomatis akan menjadi satu nih. Dua kotak menjadi satu. Kenapa kita menjadikan dua kotak ini jadi satu? Karena dibelinya kita ada dua lagi, ada dua sub lagi. Satu adalah belinya satuan berapa, beli per satu piece-nya. Kemudian kita beli totalnya berapa ya, totalnya berapa. Karena kita kan beli barang tidak cuma satu, jadi ada barang apa, jumlahnya berapa, kita beli satuannya berapa, dan totalnya dengan jumlah sekian berapa jadinya total belinya. Jual juga sama. Jual juga kita klik, kemudian jadikan satu ya, dua ini jual, dan sebelahnya kita sorot kotak sebelahnya, kemudian kita merge and center. Sama kita di sini ada satuan, kita jual satuannya harga berapa, kemudian total jualnya berapa. Total jualnya berapa. Kemudian di sini ada untung juga sama ya, kita sorot dan dengan kotak sebelahnya, kemudian kita merge and center. Sama di sini ada untung satunya berapa, kemudian di sini total untungnya berapa. Di sini huruf pertamanya kita bikin dia huruf kapital ya, S satuan, ini juga belum, S satuan huruf besar. Oke, jadi kemudian di sini barulah kita buat kotak-kotak. Sorot aja, misalnya kita sorot semuanya sampai di 18 ya. Kemudian kita bikin dia kotak-kotaknya, tabelnya. Itu ada di border. Klik, kemudian ini borders. Kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih all borders. Klik all borders. Oke.
Lihat di sini nomornya masih jadi masih dua ya, masih belum kita jadikan satu karena ini adalah title-nya di sini. Maka jadikanlah dia menjadi satu, dua kotak ini. Caranya kayak tadi sama. Tadi kan ke samping sorotnya, sekarang ke bawah. Klik sorot ke bawah, jadikan dia satu kotak. Klik, kemudian sorot, kemudian merge and center. Nah, ini nomornya masih di bawah. Kita jadikan dia ke tengah-tengah di sini. Kata-kata nomornya ada di, nah ini nih, middle line. Klik middle line maka dia akan ke tengah. Sama barang juga, sorot ke bawah, jadikan dia merge and center, kemudian middle line. Klik middle line. Sama, jumlah juga sama, sorot, merge and center, kemudian middle line. Oke, udah jadi ya. Ini satuan total yang belum center, kita sorot, kemudian jadikan dia center. Ya. Center. Oke, center. Oke, kita di sini, kita sekarang membuat nomornya dulu ya. 1. Kemudian enter aja. Enter otomatis dia akan langsung ke bawah. 2. Enter di keyboardnya ya. 3. Enter. Untuk berikutnya kita tidak perlu membuat 4, 5, 6, 7 terus sampai habis, nggak perlu ya. Kita cukup sorot saja nih, sorot sampai 3-nya ya. Kemudian kita ke bawah. Kita arahkan mouse-nya ke bawah sebelah kanan seperti ini sampai mouse-nya berubah seperti ini. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah, serot. Maka dia akan otomatis 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai selesai kita sorot. Cukup kita buat 10 saja ya. Kalau terlanjur membuat sampai 12, apa-apa. Kita sorot aja lebihnya, kemudian kita delete di keyboard. Pencet delete. Beres ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5-nya belum center. Seperti tadi, kita sorot semuanya, kita jadikan dia center. Ya, ini dia nih, center. Oke. Kemudian nomornya terlalu besar ya, terlalu besar kotaknya, kita bisa kecilkan. Caranya ini di huruf B ini, arahkan mouse-nya ke sini, ke samping B, kemudian kita tarik aja. Oke, sudah jadi. Berikutnya kita tinggal menuliskan barang apa aja yang kita punya di toko kita. Misalnya di sini ada pensil, ya. Pensil. Enter, otomatis ke bawah. Kemudian ada pulpen, enter, otomatis ke bawah. Apalagi buku tulis, misalnya, enter. Ada penggaris, misalnya. Apa aja bebas bagi kalian yang punya ide, apa aja boleh dituliskan di sini. Cuma contoh kasus saja. Kalian boleh menuliskan apa saja barangnya ya. Ada pensil, pulpen, buku tulis, penggaris, penghapus misalnya ya, penghapus, kemudian ada apa lagi, misalnya topi sekolah ya, topi sekolah, terus ada dasi misalnya, dasi sekolah, kemudian ada lagi sepatu sekolah misalnya ya, sepatu. Kemudian ada tas, kemudian terakhir ada baju sekolah. Oke, demikian. Jadi lihat di sini ada yang lebih, ada yang menabrak garisnya seperti tadi, ada di samping sini nih, di huruf C-nya ya. Lihat di mana huruf C-nya, di sini ya, di samping huruf C. Kita tinggal klik kemudian tarik aja sesuai dengan kira-kira aja sesuai dengan ukuran dari tulisan kita sampai sini. Kita bisa sorot manual seperti tadi, bisa juga langsung aja double klik, bisa klik maka dia otomatis seperti ini, klik. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan ukurannya. Oke, berikutnya Bapak zoom dulu ya biar jelas terlihat. Zoom dulu. Oke, next. Biar terlihat. Udah, Bapak sudah zoom. Jumlah kita punya pensil di toko kita ada berapa banyak?
Misalnya kita punya ada pensil punya 65 piece, 65 buah ya. Lihat belum tengah juga, kita sorot aja biar semuanya otomatis tengah ya. Sorot, kemudian kita ke center nih, center, maka semuanya otomatis ketika kita klik, kita ketik, dia akan ke tengah semua sesuai kita sorot lokasinya. Klik. Kalau punya pulpen, misalnya kita punya ada 83, bebas saja berapa banyak kita punya. Buku tulis mungkin ada 233 misalnya. Ketikan angka yang unik, ketikan angka yang rumit, biar kita tidak menghitungnya mudah, biar komputer yang menghitungnya nanti di Microsoft Excel kita menggunakan rumus ya. Kemudian penggaris, misalnya kita punya ada 73 misalnya. Kemudian penghapus, misalnya kita punya 57. Topi sekolah punya 81. Kemudian dasi sekolah kita punya 76 misalnya. Kemudian sepatu punya 99 sepatu, kejualan sepatu ya. Tas punya 94. Kemudian baju sekolah punya 83. Oke. Kemudian ini kita beli, modalnya berapa, satuannya kita beli di pabriknya berapa kira-kira. Kita misalnya beli satu pensilnya belinya misalnya ya, apa nggak tahu harga berapa di pabrik, kira-kira aja misalnya kita beli dengan harga 2.350 misalnya ya. Kemudian pulpen belinya sebesar 3.350 satunya misalnya. Buku tulis belinya satunya seharga 2.450. Kemudian penggaris kita belinya seharga 8.300. Kemudian penghapus kita belinya seharga 1.450. Kemudian topi sekolah belinya seharga 12.300. Kemudian dasi sekolah belinya 14.000. Kemudian sepatu belinya di pabriknya seharga 127.000. Kemudian tas seharga kita beli seharga 57.000. Kemudian baju sekolah belinya di pabrik seharga 24.500 misalnya. Oke, agar lebih memudahkan cara membaca angka, di sini tidak ada titik-titiknya atau koma-komanya. Jadi biar memudahkan, kita sorot semua angkanya, sorot. Kemudian kita menambahkan koma atau titik ya. Sorot semua angka, kemudian kita tambahkan itu komanya ada di sini nih ya. Koma style. Klik koma style, maka dia otomatis akan ada titik-titiknya. Atau mungkin di versi dari Excel yang lainnya berbentuk koma, tergantung versi Excelnya ya. Kalau Bapak ada berbentuk titik, tidak masalah ya. Jadi kita mudah untuk membacanya. Ini 2.350, 3.350. Kadang kalau kita tidak ada titiknya akan sulit membacanya, ini berapa angkanya. Berikutnya kita akan mengisi jualnya berapa. Untuk totalnya belum nanti ya. Ini kita hitung menggunakan rumus. Sekarang kita jual satuannya berapa. Misalnya kita jual pensilnya satunya seharga 5.700. Misalnya kita ya 5.700 misalnya. Gunakan angka yang unik. Kemudian pulpen kita jual seharga 6.350. Kemudian ini buku tulis kita jual seharga 5.600 satunya. Kemudian penggaris kita jual seharga, ingat, jual harus lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan beli.
Karena kita jualan, kita mau dapat untung. Jadi belinya berapa, maka jualnya harus lebih mahal dibandingkan beli. Oke. Berikutnya kita beli menggaris harga 8.300, berarti jualnya lebih mahal. Misalnya jualnya 15.500. Kemudian penghapus belinya 1.450, kita jual seharga 3.500. Topi sekolah belinya 12.300, jualnya 20.000 misalnya. Jualnya 23.500. Nah, kemudian dasi sekolah kita beli 14.000, kita jual seharga 23.500. Kemudian sepatu dari 127.000 kita jualnya seharga 254.000. Lebih mahal ya dibandingin harga belinya. Next, tas kita beli seharga 57.000, kita jual seharga 155.000. Gak apa-apa, untung banyak. Oke. Baju sekolah kita beli satunya 24.500, kita jualnya 100.000. Apa deh, 100.000 ya. Oke, lihat di sini belum ada titik-titiknya seperti ini ya. Seperti tadi kita sorot semuanya, seperti tadi sorot, kemudian kita pakai comma style. Comma style biar ada titik-titiknya. Cukup. Nah, sekarang barulah kita akan menghitung dengan menggunakan rumus. Bagaimana rumusnya ya? Oke, lihat beli. Kita beli satunya adalah 2.350. Sekarang kita akan menghitung total beli ya, total beli. Di sini total beli. Bagaimana cara hitung total belinya? Menggunakan rumus. Lihat satuannya kita beli seharga 2.350 satunya. Kemudian di sini ada 65 buah. Berarti cara ngitungnya adalah 2.350 dikali 65 ya. Oke, kita tidak menghitung manual, tapi kita hitung dengan rumus. Rumusnya adalah diklik sini ya, totalnya mau 1, pensil dikali ya. Klik sama dengan 2.350, kita klik 2.350 ya. Kita klik, kemudian kali. Kali itu adalah bintang. Bintang ada di angka 8 di keyboard ya. Jadi kita menggunakan pencet shift-nya jangan dilepas. Kemudian kita pencet angka 8 di keyboardnya, akan keluar bintang. Kemudian kita klik 65-nya, jumlahnya. Klik. Kemudian kita klik, kita pencet enter di keyboard. Maka otomatis akan ada total belinya. Akan ada total belinya. Total belinya seharga 152.750 hanya untuk satu barang, yaitu pensil. Kemudian langsung ke jual ya, pensil ke jual ya. Kejual itu jualnya 5.700 rupiah. Kemudian total jualnya untuk pensil sebanyak 65 buah itu berapa totalnya? Kita dapat uangnya. Nah, total pendapatan kita untuk pensil berapa? Cara ngitungnya berarti adalah 5.700 rupiah dikali 65, ya kan? Oke, caranya diklik yang totalnya, bawah totalnya, kemudian kita pencet sama dengan 5.700, kita klik, kemudian kali seperti tadi ya, dikali bintang, kita pilih 65 buah, klik, ya, dikali jadinya, kemudian enter, jadi pendapatannya sebanyak 370.500 ya untuk pensil saja, sebanyak 65 buah. Seperti itu ya cara menghitungnya untuk total beli dan total jual. Sekarang untungnya, kita cari untungnya bagaimana nih untuk pensil. Satunya berapa untungnya? Bagaimana ngitungnya? Jadi
satuan dulu ya, satuan nih, satuan yang kita percaya itu satuan. Satunya 5.700 dikurangi dengan modal kita yaitu 2.350. Cara rumusnya adalah klik di satuan untung sama dengan, kita pencet sama dengan, kita pilih yang satuan ini, satuan kita klik, satuan jual kita klik, dikurangi minus ya, minus ada di keyboard di atas itu, kemudian dikurangi oleh ini satuan beli, nih satuan beli ya, klik, dan kemudian enter. Jadilah untung satu pensilnya sebanyak 3.350. Kemudian total untungnya berapa? Bagaimana cara menghitung untung secara manual? Cara untungnya satu buah pensil adalah 3.350. Kan jumlahnya 65 buah. Berarti 3.350 dikali 65 buah pensil. Sama seperti tadi perkalian ya. Sama dengan satuan untung 3.350 diklik, kemudian dikali ya. Dikali apa tadi? Bintang ya. Dikali dengan jumlah pensilnya 65 piece, 65 buah. Diklik 65-nya, kemudian enter. Nah, inilah dia untungnya untuk pensil saja sebanyak Rp217.750. Kalau seandainya kalian tidak mau menghitung menggunakan rumus lagi, cukup satu saja menggunakan rumus yang di atas yang tadi ya. Berikutnya kita tinggal tarik saja cara cepatnya ya. Tarik di sini, mouse kita arahkan ke bawah ya, ke arah bawah. Nah, sampai berubah hitam, cross hitam seperti ini. Kemudian kita tarik nih hitam, tarik ke bawah sampai nomor 10. Stret. Push, otomatis dia akan ada angkanya. Oke, ada kasus seperti ini, Pak. Ini kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Jangan khawatir, tidak perlu risau, karena ini hanya kurang besar kotaknya. Kita tinggal besarkan aja kotaknya, di F besarkan aja, tarik sih. Nah, ini belum bisa lagi nih, kurang. Nah, lihatlah total belinya untuk dasi sekolah sekian banyak ya. Kemudian sama berikutnya yang jual juga, total jual juga sama. Kita nggak perlu hitung menggunakan rumus lagi, tinggal sekali aja kita pakai rumus. Berikutnya tinggal tarik aja nih, mouse-nya kita arahkan ke bawah sampai mouse-nya berubah seperti ini ya. Kotaknya berubah jadi mouse-nya berubah menjadi hitam, cross hitam hilang ya. Kemudian tarik, klik, kemudian tarik ke bawah, seret. Nah, otomatis dah sama seperti tadi, kita tinggal tarik aja biar terlihat angkanya berapa. Nah ya, lihat angkanya sekian banyak jualnya ya, jual dapat banyak. Sama demikian juga satuan untungnya sama, kita tinggal arahkan mouse ke bawah sampai berubah jadi silang hitam, kemudian tarik ke bawah. Oke, ini untung satuannya. Kemudian totalnya berapa untungnya, sama seperti tadi, kita arahkan mouse ke bawah sini, tarik aja seret. Nah, oke, kita besarkan lagi biar terlihat. Nah, ini adalah untungnya. Pensil 217.000 sekian, kemudian pulpen 249.000, buku tulis sekian. Untung kita lumayan banyak ya. Berikutnya total keseluruhan pendapatannya. Ini belum ada nih, total keseluruhan pendapatannya. Sebelumnya ini Bapak akan mewarnai dulu yang mana yang kita menggunakan rumus diwarnai ya. Ada satu total ini diwarnai, dia menggunakan rumus ya. Kita warnai biar jelas. Ini menggunakan rumus yang diwarnai. Total jual menggunakan rumus diwarnai aja, bebas warna apa aja yang bagus-bagus, yang terang ya warnanya. Yang satuan juga kita warnai biar kelihatan jelas yang mana yang bagian kita pakai rumus. Pakai warna yang terang-terang saja biar terlihat tulisannya, jangan warna gelap ya.
Karena warna gelap sama gelap, lihat, jadi nggak kelihatan kalau gelap sama gelap. Warna terang-terang saja, nggak apa-apa. Jadi yang diwarnai adalah yang menggunakan rumus, yang tidak diwarnai kita isi sendiri, tidak menggunakan rumus. Total. Ini kita jadikan satu dulu. Jadikan satu ya. Jadikan satu saja, ini total ya. Ini jadi satu ya. Sorot kotaknya dari 1, 2, 3, 4 dan bawahnya merge and center. Kemudian double klik, klik. Kemudian kita tulis sini total. Total nih masih di bawah, kita ketengahin ya. Middle line di sini. Nah, modal kita keseluruhannya berapa? Kita sorot. Kita jadikan dia merge and center biar besar ya. Double klik. Caranya adalah ini juga pakai rumus ya. Klik, kemudian sama dengan, kemudian ada sum, tulis saja, ketik sum, SUM, kemudian kita buka kurung, itu di shift, kemudian angka 9 ya, pencet shift, jangan lepas, kemudian angka 9, dah. Kemudian kita sorot nih, sorot ya, shiftnya dilepas, kemudian sudah selesai, kita sorot nih dari atas ke bawah. Angka pertama, sorot sampai angka terakhir, sudah. Tutup kurung ya. Tutup kurung itu di shift, kemudian angka 0. Tutup kurung, shift, jangan lepas shiftnya, kemudian angka 0. Tutup kurung, kemudian enter. Wah, ini dia. Berarti modal kita untuk membeli barang-barang itu seharga 23.715.000 untuk membeli barang-barang ini. Masih di bawah, kita arahkan ke tengah. Nah, yang satuan tidak perlu kita hitung ya, satuannya ini kita kosongkan saja, ini kita merge and center, biarkan saja. Nah, ini kita juga akan menghitungnya ini. Merge and center. Double klik, kita tulis lagi di sini sama dengan, sama seperti tadi, SUM, buka kurung, sorot dari atas ke bawah, seret dari angka pertama ya ke bawah, sudah sampai 10, tutup kurung, enter. Wah, kita mendapatkan pendapatan seharga sebanyak 55.238.850 ya. Jadi kita mengeluarkan uang 23 juta sekian, kita mendapatkan uang seharga 55 juta sekian. Tengahin ya, tengahin. Oke, yang untung satuannya tidak perlu kita hitung ya, merge and center. Yang ini nih, merge and center, baru kita hitung lagi. Sama dengan seperti tadi ya, sum, buka kurung, sorot dari angka pertama sampai terakhir, tutup kurung, enter. Wah, untungnya sebanyak, ternyata untungnya sebanyak 31.523.850 rupiah. Ini bisa buat beli apa ya? Bisa buat beli macam-macam lah. Yang kita bikin rumus diwarnai ya. Yang nggak pakai rumus tidak perlu kita warnai biar jelas. Oh, ini pakai rumus. Kita kasih warna, dia misalnya warna lain, warna orange. Ini misalnya warna merah, nggak apa-apa. Kalau misalnya warna merah gelap, maka tulisannya harus berwarna terang biar terbaca. Kalau seperti ini kurang terbaca, ganti warnanya menjadi warna terang ya. Tulisannya nih, font color diklik, cari warna putih. Nah, terlihat ya jadinya. Klik, kemudian warnai lagi, warna biru boleh. Kemudian kalau gelap nggak terlihat, warnai tulisannya warna putih. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video Bapak selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.